rancangan. Yang pertama, mencari tempat untuk melakukan observasi. Yang kedua, lalu menentukan permasalahan, tujuan, dan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan. Ketiga, melakukan perancangan observasi yang dimulai dari menentukan waktu, narasumber yang akan diwawancarai, dan membuat pertanyaan. Keempat, melakukan wawancara dan pengamatan tentang lebah madu. Kelima, setelah itu dilakukan pengumpulan data, membuat laporan penelitian, dan melaporkan hasil penelitian. Cairan manis yang ada di kelopak bunga. Kalau nektar sebagai tepung sari yang ada di bunga. Jadi kalau bunga yang kalau digoyang-goyang ada yang jatuh seperti tepung, itu yang dimaksud polen. Kalau yang kayak tepung. Ya, Terus ya. kadang ada yang kayak air tuh Pak. Itu Ya, itu nektar. Itu nektar. Ya, nektar. Jadi kalau nektar dihisap sama lebah, ditaruh di perut. Tapi kalau polen, kalau dia hinggap ke bunga, itu ditaruhnya di kaki. Jadi kalau si lebah hinggap ke bunga, terus terbang ke sarangnya, kalau di kakinya ada yang putih-putih atau yang kuning, ya tergantung polen yang ada di bunga. Kan ada yang dari bunga matahari itu rata-rata kuning, si tepung sarinya tuh. Jadi kalau dibawa ke sarang itu di kakinya tuh pada kuning. Nanti lari ke sarang, di sana proses untuk pemanenan disebut bipolen pemanenannya. kira-kira itu Pak untuk mengumpulkan si madunya itu hasilnya itu berapa lama Pak? Itu tergantung pakan. Tergantung pakan juga. Tergantung pakan. Jadi faktor pendukung utama pakan. Lebih dekat lebih bagus, lebih banyak lebih bagus. Ya. Karena prinsipnya misalkan kita ngambil makanan ya. Nah, kalau misalkan jarak 2 kilo, otomatis mungkin ke tempat sarang misalkan bisa 7 balik. Tapi kalau jaraknya cuma 2 meter, ya bisa ratusan kali ngambil makanan tuh dari bunga. Jadi lebih dekat lebih bagus, lebih banyak lebih bagus. Jadi Ya. jarak juga ngaruh ya Bapak ya? Iya. Giruan gitu. Ini coba ini. Ini Pak lalu lintas gitu masuk gitu. Iya. Kalau ini punya alat sengat, nah, tapi disengat juga bisa dijadikan sebagai obat, Jadi buat terapi. terapi. Jadi kalau kita punya keluhan misalkan salah urat atau sakit kepala atau kolesterol, terus impotensi, ini bisa diterapi sama sengat lebah. Jadi manfaatnya sengat lebah tuh bisa mengobati itu tadi yang tadi. Jadi ini juga bisa untuk pengobatan juga Pak? Iya. Jadi tapi yang paham manfaat sengatnya. Tapi kebanyakan di sini jadi kebanyakan tuh nggak tahu manfaatnya. Oh ya, Nah, jadi hasil madu aja iya. Pak ya? Tapi kalau yang tahu manfaatnya datang ke sini tuh pada minta disengat. Oh iya. Misalkan apa ini aja lah, misalkan agak pegal-pegal ya dok, pengen disengat ini nggak boleh katanya dok. Yang pantangan nggak boleh sengat tuh yang punya TBC sama jantung. Itu yang nggak boleh. Ya, jadi istilahnya kontradiksinya tuh. Jadi takutnya gitu dia kaget kalau punya jantung pas Iya. disengat ini ya sendiri. Tadinya sih kosong tadinya sih. Oh ya. Tadinya kosong. Jadi ini namanya prim nih, yang prim namanya. Tempatnya itu. Iya. Di tapak kayaknya banyak banget.
Diasap dulu ya, Le. Biar nggak terlalu agresif ya. Jadi jenis lebah tuh ada beberapa jenis. Ada Apis dorsata, Apis dorsata itu iya disebut lebah hutan. lebah hutan. Lebah hutan. Kalau di sini sebutnya engang, kalau daerah saya ada, yang daerah lain disebutnya odeng ada. Nah, terus ada yang sebutnya lebah hutan gitu. Terus ada Apis mellifera dari luar, itu lebah luar tuh. Jadi ya ini lebah Apis cerana yang paling jadi asli lebah Indonesia. Jadi kalau ditaruh di bawah luar negeri kagak betah. Oh, karena udah Jadi, ngaruh ke suhu gitu iya. ya, Pak ya. Tapi kalau Apis mellifera dari luar, kalau di bawah Indonesia jadi hasilnya bagus. Oh, jadi perbedaannya itu cuaca ya, Iya, suhu iya. dan cuaca. Ada yang udah pernah disengat. Enggak dulu. Nanti pegang sama lembahnya. Ya, jangan takut. Ya Allah, gak apa-apa. Jadi kalau Apis cerana tuh si sisiran tuh ada nempel ke yang lain, beda dengan mellifera. Kalau mellifera sih jarang nempel gitu. Agak Nah, susah ini ya. Bapak kalau misalkan hijrah nih Pak, silver tuh bakal balik lagi atau enggak sih Pak? Biasanya susah gimana gitu? Biasanya itu sebab hijrah tuh kurang makan, Ya. ada pengganggu, misalkan ada yang mengganggu lah, ya itu bisa pindah. Kadang suka balik lagi kan Pak? Kayaknya Intinya ada yang balik lagi. Tergantung ini sih. Kalau pakannya di sini dominan, kemungkinan besar nanti yang hijrah tuh bakalan pindah ke sini. Yang penting di stup ininya dikasih lilin kayak gini nih, diolesin. Nanti kan ini dicairin, terus diolesin ke prim, ke atas prim sini. madu sih, madu sih. Ini tuh kira-kira udah berapa hari ya Pak? Bikin sarangnya? Sebulanan lah. Ini salah satu hama lebah. Ini nanti untuk minggu apa? Minggu depannya tuh bakalan jadi kupu-kupu gitu biasanya. Bunganya sih baru-baru ini, Nyobain jadi belum begitu musim bunga sebenarnya sih, cuman masih si pakan tuh Ini teh untuk susunan si belum lebah. stabil. Yang paling atas adalah propolis. Ini propolis. Jadi dia ini yang Oh, pegang yang pisau. nempel. Ini propolis. Nah, Dempul lah. fungsinya propolis ini dia sebagai lem atau perekat prim ke sarang. Ini kan sarang namanya. Iya. Kalau satu gini disebutnya satu sisiran. Satu sisiran. Nah ini propolis. Yang kedua madu. Ini yang ada apa kayak air tuh, bercak-bercak cair gitu tuh namanya madu. Iya. Tapi ini madunya masih muda. Kalau yang madu yang udah tua atau siap panen, biasanya dia dibungkus. Bentuknya kayak gini nih. Yang putih-putih. Bentuknya ketutup kayak gini si lubangnya. Cuman ini mah si telur sama larva. Yang ketiga polen. Ya, tadi yang dijelasin sama si bapak, polen tuh dia adalah tepung sari. Nih bentuknya kayak gini. Rasanya biasanya dominan ke asam. Yang paling Nah, tuh. polen. Oh, iya. Terus yang ketiga Kalian udah ada. telur. Oh, Ini telur nih. telur ini. Yang kecil-kecil. Kalau ini larva. Melintas gitu ya. Larva yang masih muda. Ini larva yang kalau larva dewasa bisa disebut larva dewasa. Ini udah tua biasanya. Nanti kalau dia udah menetas, biasanya kebuka kayak gini nih. Ini bentar lagi nih. Nah nanti selanjutnya bakalan kayak gini nih. Nanti dia mungkin 3 hari ke depan dia bakalan keluar, nantinya jadinya seperti ini lebah siklusnya tuh. Ini lebah. Matanya ya. Tuh. Yang 3 kali lipat ini yang warnanya kuning tuh masuk ke dalam.
Kelihatan nggak tadi? Iya, kelihatan. Si telurnya masih muda, kalau yang udah putih telurnya udah tua. Ini bentar lagi netas. Yang ini polen. Kalau mau nyobain tinggal diambil aja.